bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, sudah hadir narasumber kita. Di samping saya ada Mbak Un Kurniawati, AMD Gizi ya, dan ini ahli gizi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Un. Waalaikumsalam. Ya, kabarnya gimana Mbak Un? Alhamdulillah Baik, sehat ya. dan luar biasa. Iya, karena selalu dipenuhi dengan gizi yang baik ini. Insya Allah. Oke, nah kita akan mengambil tema tentang gizi seimbang untuk anak sekolah, membangun masa depan sehat, generasi hebat gitu ya. Ya. Oke, tema yang sangat menarik sekali di kesempatan hari ini. Nah, sebelumnya ini Mbak Un adalah ahli gizi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kira-kira mungkin kalau boleh tahu Mbak Un ya, apa saja peran utama ahli gizi dalam mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini, dan kira-kira bagaimana peran tersebut terdampak pada kesehatan pasien? Jadi untuk masalah nutrisi sendiri atau gizi seimbang sendiri ini sangat sekali berdampak untuk kesehatan seorang siswa khususnya, karena tema kita di sini adalah membangun peran dari gizi seimbang untuk mencetak generasi yang hebat. Dimana jika anaknya kekurangan gizi, maka dia tidak bisa untuk berpikir secara maksimal, dimana kecerdasan otaknya juga tidak bisa maksimal, sehingga dia tidak bisa mendapatkan prestasi belajar yang maksimal. Tetapi jika kita sudah mempersiapkan anak tersebut sejak dini dengan memenuhi kebutuhan nutrisinya mulai dari ibunya hamil sampai dengan dia usia sekolah, nah disinilah otaknya bisa terbentuk secara sempurna, dia bisa menghasilkan prestasi yang maksimal itu ya. Oke, baik, itulah mungkin peran daripada seorang ahli gizi ya di rumah sakit. Nah, kira-kira Mbak Un mungkin kalau boleh tahu, apakah ada pola atau kebiasaan makan yang khas Bojonegoro yang mempengaruhi status gizi masyarakat ini? Iya. Jadi di Bojonegoro ini kebanyakan anak-anak sekolah itu mereka berpikir kalau mereka sudah makan nasi dengan sayur saja atau lauk nabati sejenis tahu atau tempe saja atau lauk hewani sejenis daging, ayam, ikan atau telur saja salah satunya, bukan semuanya. Nah, itu berpikirnya itu sudah cukup ini untuk anak saya, padahal dari segi nutrisi ini masih tidak lengkap dan juga masih kurang juga. Karena apa? Karena kalau kita makan hanya dengan salah satu dari yang saya sebutkan tadi, berarti nilai-nilai zat gizi dari sumber lemak, vitamin dan mineral tidak terpenuhi. Nah, yang dimaksud dan ditekankan dalam gizi seimbang ini adalah pola makan yang sehat, di mana di dalam pola makan tersebut mengandung nilai-nilai dari zat gizi termasuk karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin dan mineral. Kira-kira Mbak Un kalau boleh tahu apa yang dimaksud dengan gizi seimbang khususnya bagi anak-anak sekolah ini? Seperti apa ya cakupannya? Yaitu pola makan yang mengandung berbagai zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Karena setiap anak itu kebutuhan nutrisinya berbeda-beda, kebutuhan kalorinya itu berbeda-beda, tergantung kepada berat badan dan juga tinggi badannya dia atau status gizinya dia. Jadi nggak bisa kita samakan antara si Budi dengan si Amel. Nah, jadi harus jeli kita di dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Nah, disinilah peran orang tua dan juga sekolah itu sangat-sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Dari orang tua menyediakan bekal dari rumah agar makanan yang dimakan anaknya di sekolah itu mengandung makanan yang gizinya seimbang. Dari pihak sekolah menyediakan fasilitas atau tempat penjajah makanan yang memenuhi kriteria untuk gizi seimbang tersebut tadi. Termasuk nanti juga harus ada semacam kayak apa itu pengecekan berkala, jajanan apa saja sih yang dijual di kantin, atau pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sekitar sekolah. Nah, itu juga harus sering dievaluasi apakah makanan yang dijajakan kepada anak-anak ini sudah mencakup prinsip-prinsip gizi seimbang atau belum, ataukah mereka malah termasuk makanan-makanan yang junk food, fast food, atau frozen food. Nah, di mana makanan-makanan ini kan banyak kandungan pengawetnya untuk si anak. Nah, ya memang ini perlu ya memang sekolah untuk memperhatikan para pedagang
yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Sangat-sangat perlu. Ya ini kadang yang kurang diperhatikan oleh pihak sekolah Iya, ini. padahal ini sangat perlu sekali. Dan program ini sudah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Bojonegoro, di mana waktu itu tahun 2012, sekitar tahun 2012 itu saya waktu masih kerja di Puskesmas. Jadi itu kegiatan saya hampir tiap hari itu keliling sekolah. Nah, pada saat saya keliling ke sekolah-sekolah yang ada di salah satu kecamatan yang ada di Bojonegoro ini, saya masuk ke area kantinnya. Nah, disinilah kita masuk. Kita beserta gurunya masuk. Di sini kita akan memeriksa jajanan-jajanan yang dijajakan kepada siswa-siswanya. Kalau memang banyak pengawetnya, banyak jajanan-jajanan yang nggak sehat, maka kita akan melakukan pembimbingan dan juga pembinaan kepada penjual-penjual baik yang di kantin maupun penjual-penjual pedagang kaki lima yang ada di sekolah situ, dan kita memberikan edukasi dan juga penekanan untuk makanan-makanan yang dijual itu sekiranya memenuhi kriteria nilai gizi seimbang agar aman untuk dikonsumsi muridnya. Gitu. Oke, baik, ini saya terima dari Pani di Soko. Ya, halo, apa kabar? Ini untuk Pani yang ada di Soko. Pertanyaan begini, bagaimana cara mengatasi anak yang cenderung pilih-pilih makanan atau sulit makan gitu ya? Caranya gimana ini? Kadang ada anak itu sukanya hanya makanan ini saja, mie saja gitu ya. Yang pertama, orang tuanya harus kooperatif. Ini adalah syarat utama. Karena bagaimanapun upaya kita atau usaha kita untuk membuat makanan semenarik mungkin atau memberikan edukasi mulai dari A sampai Z, kalau tidak didukung dengan orang tua atau keluarga yang kooperatif, kita akan susah. Terus yang kedua, sesering mungkin ibunya itu mengupgrade tentang ilmu-ilmu masak atau pengaturan pola makan atau membuat menu-menu yang menarik untuk anak. Jadi nggak monoton, misalkan ayam yang disajikan itu nggak monoton hanya berupa ayam goreng, tetapi bisa kita rupakan dalam bentuk nugget yang nanti kita bisa cetak bentuk bintang, bulan atau lain-lain ya. Kan banyak cetakan-cetakan yang lucu. Terus yang selanjutnya adalah kita gali dari riwayat pola makannya anak sendiri itu seperti apa. Apakah memang anaknya yang nggak mau makan, ataukah karena orang tuanya yang males untuk menyuapin atau memberikan makanan kepada anaknya, ataukah karena memang ketersediaan makanannya yang tidak ada, ataukah karena memang kurangnya pengetahuan orang tua terhadap gizi seimbang yang akan diberikan kepada anaknya itu, sehingga makanan yang disajikan ke anaknya itu hanya itu-itu saja. Nah, ini yang akan membuat pola asuh atau gift care-nya anak tersebut menjadi kebiasaan untuk hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang itu-itu saja dan tidak mau makanan yang lain, atau dalam arti dia mau makan tapi kalau keringan. Nah, kalau dikasih makanan yang lain dia akan susah makan, sehingga anak lebih cenderung pilih-pilih. Jadi harus kita gali dulu. Iya, kita harus gali dulu karena banyak faktor di sini. Kita harus gali dulu satu persatu. Mulai dari riwayat pola makannya anak sendiri sampai dengan orang tuanya juga. Nah, kalau dari sini kita sudah mendapatkan informasi, baru di sini kita akan membuat keputusan. Misalkan, ternyata anaknya nggak mau makan dan dia pilih-pilih itu karena memang menu yang disajikan ibu itu nggak menarik. Tapi kenapa pada saat dia makan acara di posyandu atau pos PAUD atau di sekolah dengan menu catering dia mau makan? Nah, nanti di situ kita baru bisa membuat keputusan setelah kita menggali riwayat dari pola anak dan juga pola asuhnya orang tua tersebut. Tapi setidaknya di sini kita harus berusaha untuk meningkatkan atau mengupgrade pengetahuan kita tentang makanan-makanan yang bergizi, terus variasi dari masakan-masakan. Untuk ayam nggak monoton harus digoreng, atau misalkan dibumbu. Nah, mungkin bisa dibuat nugget atau galantin atau sate, kan masih banyak menu yang bervariasi. Jadi menu kulinernya kita tingkatkan. Terus yang kedua, kita akan berusaha memberikan edukasi kepada anak sedini mungkin bahwa makanan-makanan yang kita suapkan atau kita berikan kepada anak ini adalah makanan yang bergizi, atau kita membujuk anak. Nanti kalau misalkan adik mau makan ini, nanti bisa pinter, tambah cerdas, nanti bisa jadi pilot. Jadi sebisa mungkin orang tua untuk berusaha membujuk atau menstimulasi
anak tersebut agar mau memakan makanan yang sudah disediakan dan sebisa mungkin membatasi makanan-makanan yang junk food, fast food ataupun frozen food. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, dan ini juga masih dari penanya yang sama tadi. Pertanyaan yang kedua, apa pesan utama dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk para orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendukung gizi optimal bagi anak sekolah ya? Pesannya adalah semaksimal mungkin makanan yang kita berikan kepada anak kita, baik di rumah ataupun di sekolah, itu mengandung zat-zat gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terus yang kedua, kalau bisa jangan kenalkan anak-anak kita dengan makanan-makanan yang frozen food. Contohnya seperti kayak cireng, terus gitu ya. sosis-sosis yang biasanya dijual eceran murah itu ya, terus tempura, di mana makanan-makanan tersebut itu banyak dimakan dengan sambal balado, sapi panggang atau lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita kenalkan anak-anak kita dengan makanan-makanan yang alami. Iya. Oke, baik. Jadi itu menghindari pengawet, karena pengawet itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh, dia tidak bisa dikeluarkan lagi oleh tubuh, tapi akan ditimbun di dalam tubuh. Nanti setelah 10-15 tahun yang akan datang, di saat mereka sudah menginjak usia remaja, akanlah muncul bibit-bibit penyakit seperti kayak hipertensi pada remaja, kolesterol, atau biasa kita jumpai obesitas pada anak-anak atau remaja, atau bahkan asam urat pada anak-anak. Nah, Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Masih dari Fani yang ada di Soko. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip utama dari gizi seimbang dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda ya? Prinsip utama dari gizi seimbang. Oke, prinsipnya adalah yang pertama, harus mengandung karbohidrat, protein. Jangan karbohidrat saja semuanya ya. Iya. Nasi Itu contoh karbohidrat itu contohnya seperti nasi, mie instan atau mie kering itu ya, atau bisa kita sebut dengan pasta juga. Itu kadang. Iya. Terus harus ada protein hewani, entah itu dari daging, ayam, ikan, telur, bahkan susu sendiri itu juga termasuk dalam protein hewani, di mana protein hewani ini menyumbang sekitar 70% untuk pertumbuhan anak, dan yang 30% itu didapatkan dari protein nabati atau tahu dan tempe. Jadi harus ada protein hewaninya, harus ada protein nabatinya, entah itu tahu atau tempe, bisa dipilih salah satu, enggak dua-duanya. Nah, kalau misalkan anak nggak mau tahu atau tempe, bisa dirupakan dalam bentuk susu kedering. Oh, gitu ya. Terus yang selanjutnya harus mengandung lemak. Lemak ini kita dapatkan dari menu yang digoreng. Terus yang selanjutnya harus mengandung vitamin dan mineral, yaitu dari buah dan sayur. Membatasi makanan manis dan asin pada anak-anak yang biasanya kita dapatkan pada makanan-makanan yang junk food, fast food, atau frozen food. Mempertahankan berat badan anak agar tetap ideal sehingga nggak sampai ke status gizi overweight ataupun obesitas. Dan kita tekankan kepada anak untuk melakukan aktivitas fisik, entah itu bersepeda, bermain lari-lari dengan anak yang lain, atau itu bermain sepak bola. Nah, kita kurangi gadgetnya mereka, karena anak-anak pada zaman now itu lebih suka main HP daripada olahraga. Iya. Dan yang selanjutnya tidak lupa kita menjaga kebersihan untuk anak-anak tersebut, khususnya tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita lihat sekarang rata-rata banyak ya di sekolah-sekolah memiliki anak-anak yang obesitas. Ini kenapa? Apakah gizinya yang terlalu baik atau gimana? Iya. Jadi kalau dikatakan gizi baik itu adalah mereka yang status gizinya itu normal. Tetapi kalau dia obesitas, berarti itu gizinya tidak baik. Tidak baik. Iya, karena dia kelebihan dalam arti kelebihan konsumsi energi, protein, lemak. Nah, tergantung dia riwayatnya. Paling banyak dia suka makan apa? Gorengan kah? Atau jajanan-jajanan yang instan kah? Atau lebih suka makan mie instan? Nah, di mana untuk konsumsi mie instan ini yang bagus itu untuk anak-anak itu 1 bulan itu cukup 2 kali saja. 2 kali ya. Sedangkan kalau untuk orang dewasa 1 minggu 1 kali. Nah, atau memang dari pola asuhnya orang tuanya yang memang
dia itu bermindset bahwa semakin gemuk anaknya itu semakin sehat, sehingga semua makanan itu diberikan tanpa ada controlling. Jadi harus dilihat dulu. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir dari Fani di Soko, bagaimana peran orang tua dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang optimal, terutama di tengah maraknya makanan cepat saji dan pola hidup modern, ya. Kira-kira peran orang tua dalam memastikan anak mereka mendapatkan asupan gizi yang optimal? Iya, kita bisa memantau makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang dikonsumsi anak-anak kita. Mereka lebih suka makan apa? Hamburger, pizza, kebab, atau fried chicken. Kalau mereka lebih suka makanan-makanan yang junk food seperti ini, otomatis kebutuhan dari vitamin dan mineralnya tidak tercukupi. Kan yang paling tahu itu adalah satu, kalau di rumah orang tua. Yang kedua, kalau di sekolah adalah gurunya. Nah, dari riwayat pola makanannya anak, apa makanan apa yang yang lebih sering dimakan anak-anak, kita bisa melihat anak-anak itu lebih suka makan apa sih. Misalkan ini contoh si Budi. Si Budi itu setiap pagi atau setiap bontot bawa bekal ke sekolah itu ternyata isinya adalah nasi, fried chicken sama saus sambal. Berarti dari sini kita bisa tahu, oh ternyata si Budi kalau di sekolah itu sukanya itu makanan ini, di mana ini tidak memenuhi nilai status gizi yang seimbang karena tidak ada sumber vitamin dan mineralnya, tidak ada lauk nabatinya juga, hanya ada sumber protein nabati, lemak, dan juga karbohidrat. Terus nanti di rumah kita lihat si Budi ini lebih suka makan apa? Oh ternyata dia lebih suka makan nasi yang dikasih mie instan. Terus seperti yang ditanyakan Ibu Fani tadi yang pertama, anak-anak pilih-pilih tidak mau makan ini itu ya. Nah di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kecukupan nilai gizi seimbang pada anak-anak kita itu kurang. Nah, kalau ingin lebih tahu lebih validnya lagi untuk memastikan apa yang dimakan anak kita itu apakah sudah mencakup nilai gizi seimbang atau belum, kita bisa datang ke ahli gizi atau dokter. Kita bisa menceritakan riwayat pola makan anak kita mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ini selama beberapa kali dalam 1 bulan itu direkod dulu, lalu dikonsultasikan kepada ahli gizi yang terdekat atau dokter. Ya, dok, bu, ini anak saya itu dalam waktu 1 bulan makanannya ini, jumlahnya sekian, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, di situ kita akan melakukan recall atau kita akan melakukan perhitungan apakah karbohidrat dari makanan yang dimakan itu sudah cukup atau belum, proteinnya berapa, lemaknya berapa, vitamin dan mineralnya berapa, nanti bisa kita ketahui. Nah, dari beberapa pola makan yang sudah diceritakan ibunya ini, nanti bisa kita ambil kesimpulan apakah makanan-makanan yang dimakan anak tersebut itu atau yang disediakan oleh keluarga tersebut itu sudah memenuhi kriteria nilai gizi seimbang atau belum. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Fani yang ada di Soko sudah ikutan gabung, dan terima kasih juga Pak Sudarso Sasongko yang ada di Blora. Assalamualaikum, selamat siang Bung Komang. Selamat siang kembali ya Pak Sudarso yang sudah ikutan gabung menyimak acara ini, dan mungkin kalau ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan ya di 082339947707. Berikut saya terima dari Mautuka di Balen. Pertanyaannya, apa peran guru dan pihak sekolah dalam mendukung gizi anak sekolah? Perannya guru, kalau tadi orang tua. Iya, jadi perannya guru adalah yang pertama, menyediakan fasilitas atau lingkungan untuk makanan sehat. Terus yang kedua, guru tersebut juga harus berpartisipasi aktif di dalam menentukan makanan-makanan apa yang dijajakan untuk anak-anak tersebut. Apakah termasuk itu makanan yang aman atau tidak aman. Seperti contohnya dulu, waktu saya masih di Surabaya, di mana kebetulan waktu itu kita diwajibkan untuk keliling dalam satu wilayah itu, kita dikasih amanah untuk keliling mencatat penjual-penjual pentol, cireng yang pakai saus biasa. Nanti akan kita laporkan. Nah, di sini akan dapat data yang terkumpul. Oh, ternyata
banyak penjual-penjual yang di depan area sekolah itu mereka sausnya itu pakai saus biasa, saus yang merah itu ya. Nah, dari sini terus sekolah membuat keputusan diperkenankan berjualan di sekolah tapi tidak diperkenankan menggunakan saus, tetapi sausnya harus diganti dengan kecap dan sambal kacang. Nah, disinilah peran guru itu sangat-sangat penting sekali, karena dia yang punya kuasa untuk wilayah di sekolah, dan guru juga wajib memberlakukan kalau bisa bahwa anak-anak itu misalkan nggak boleh jajan di luar, harus bontot sendiri. Dan bekalnya itu harus berisi 1 sumber karbohidrat, 2 sumber protein, 2-3 sumber lemak, dan 4 vitamin dan mineral. Dan satu lagi ditambah dengan susu. Baik itu mau susunya dalam kemasan botol atau susu yang yang siap minum. Nah, itu terserah. Setidaknya di sini guru sudah berperan terhadap pemenuhan gizi seimbang terhadap muridnya. Ya, termasuk juga memberikan pengertian kepada anak tentang pentingnya makan yang bergizi, gitu ya. Memberikan edukasi kepada anak-anak, jadi semacam mengadakan kegiatan penyuluhan di mana ini nanti akan bekerja sama dengan pihak puskesmas, karena ada bab UKS. Di puskesmas itu ada bab UKS yang nanti akan bertanggung jawab kepada sekolah tersebut untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan sekitar tentang makanan-makanan sehat, jajanan sehat, PHBS ataupun kesehatan gigi dan mulut. Ya, kadang memang guru itu lebih dipercaya anak daripada orang tuanya sendiri begitu ya, kebanyakan gitu. Kalau gurunya ngomong ini biasanya anak itu akan menuruti. Tapi kalau orang tuanya dia akan bandel karena gitu ya? Dia lebih manja kepada orang tua, karena dia akan berpikir orang tua pasti nanti kalau saya minta ini akan lebih menurutin, tapi kalau dengan guru dia sudah nggak ada pilihan lain. Kecuali dia Oke, baik. Terima kasih, dan ini saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Maptuka yang dari Balen. Untuk yang kedua, bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro berkontribusi dalam edukasi atau layanan terkait gizi anak sekolah ya? Jadi kita berkontribusi dalam kegiatan satu baksos. Kita juga sudah ada Like Air, di mana dalam kegiatan Like Air ini kita juga sudah ke sekolah-sekolah, dan di situ juga sudah ada pemeriksaan, ada konsultasi gizi juga. Terus kita juga berkontribusi terhadap ranting-ranting Aisyah yang ada di Bojonegoro, di mana kalau kita diminta sebagai narasumber untuk penyuluhan tentang stunting, gizi seimbang, maka kita akan ikut aktif di dalamnya. Nah, terus kita juga ada kegiatan baksos di daerah-daerah seperti kayak Margomulyo. Di situ kita akan mengumpulkan ibu-ibu balita beserta anaknya. Nah, di situ kita kasih edukasi tentang pola makan yang sehat itu seperti apa, terus tentang kebersihan atau PHBS untuk anak-anak itu seperti apa, termasuk pola asuh anak yang baik. Dan kita juga sudah memberikan contoh untuk pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Aisyah yang rawat inap, misalkan pasien anak. Nah, di sini menunya sudah kita buat sedemikian rupa, adalah menu yang sehat tanpa pengawet dan gizinya itu mencakup gizi seimbang gitu ya. Oke, baik, terima kasih buat Ibu Maptuka atau Mbak Maptuka. Untuk yang selanjutnya pertanyaannya, apakah ada program atau kampanye khusus ya dari Rumah Sakit Aisyah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi anak sekolah ya? Apakah ada program atau program kampanye? Program kampanyenya ikut kegiatan baksos atau bakti sosial seperti Like Air atau penyuluhan-penyuluhan khususnya untuk agenda ibu-ibu Aisyah ya, yang ranting-ranting itu. Nah, untuk sementara ini kita programnya ikut ke situ, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dari pihak sekolah ingin bekerja sama dengan kita untuk mengadakan edukasi kepada anak-anak, kita siap untuk berpartisipasi aktif. Luar biasa. Dan satu lagi sebelum kita break, pertanyaan masih dari penanya yang sama. Apa saja tantangan utama dalam menerapkan pola makan sehat bagi anak sekolah di era sekarang ini ya? Tantangannya? Tantangannya yang pertama terlihat jelas sekali itu adalah makanan-makanan junk food, fast food, frozen food, makanan-makanan instan, siap saji, makanan-makanan manis. Nah,
atau Korean street food. Nah, itu yang sangat-sangat menggoda. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga banyak yang tergoda. Nah, kalau tantangannya sudah seperti itu, berarti kita sebagai orang tua juga harus upgrade ilmu kuliner kita. Kita juga harus bisa membuat, misalkan nih, anakku suka makan cireng, tapi dia beli. Udah, kita ayo belajar gimana caranya kita buat cireng dengan bahan yang alami tanpa pengawet dan sehat. Nah, di situ nanti kita bisa memasukkan sumber-sumber karbohidrat, sumber protein hewani. Kalau misalkan di cireng itu bahannya biasanya adalah tepung kanji saja sama tepung beras, nggak apa-apa. Kita masukkan telur, kita masukkan ikan di dalamnya, atau kita masukkan ayam, terus kita tambahi dengan sayur, contohnya bisa wortel. Nah, kita buat potongan kecil-kecil, kita campurkan. Sehingga apa? Sehingga makanan yang kita ciptakan dan kita buat ini tidak kalah dengan jajanan yang disajikan di luar. Inilah tantangan terbesar kita. Apalagi makanan-makanan fast food atau cepat saji itu sekarang itu sudah masuk ke Grab Food, Shopee Food. Jadi tanpa kita harus susah payah beli ke tempatnya, mereka bisa datang sendiri dengan bantuan Bapak Ojol. Oke. Itu tantangan terbesar. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, kita akan break dulu, dan nanti untuk yang masuk di di YouTube-nya nanti kita akan bacakan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, kita akan break dan tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio bersama dengan bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan atau Kumara 48 di program siar bincang-bincang asik, bincang-bincang sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Aisyah dengan mengambil tema gizi seimbang anak sekolah ya. Tentu narasumber kita ada Mbak Un Kurniawati. Nah, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan, dan ini juga di YouTube-nya ada Pak Sudarso Sasongko ya. Keluhan saya kalau nggak makan nasi serasa belum makan dan tidak bisa makan, tidak bisa nahan lapar di malam hari. Adakah tip atau solusinya, Bu ya? Nah, ini kan kebanyakan orang gitu ya, sudah makan mie 1 mangkok tapi masih merasa belum makan gitu ya. Dan bagaimana ini untuk solusinya? Terkait tentang apa nih? Tidak bisa menahan lapar di malam hari ya. Setiap malam hari makan. Kita akan melakukan pengaturan pola makan yang kita sebut dengan diet. Jadi diet itu bukan berarti tarak. Nah, di sini saya tegaskan, diet itu adalah pengaturan pola makan, mulai dari jenis yang dimakan, jumlahnya berapa setiap kali makan sesuai dengan kebutuhan kalori kita tentunya, dan jadwalnya adalah setiap 3 jam sekali. Nah, kenapa? Kalau nggak makan nasi nggak lapar, karena memang lambung kita itu sudah terbiasa, atau pencernaan kita itu sudah terbiasa untuk mencerna karbohidrat dari sumber dari jenis nasi. Padahal sumbernya karbohidrat itu bukan hanya nasi, tetapi bisa kentang, bisa singkong, bisa tela atau ubi, bisa tales, bisa mie. Nah, coba suatu waktu nanti kita akan beralih dari nasi kita ke kentang. Nah, ini masih lapar, ini memang kondisinya pencernaannya yang benar-benar lapar atau hanya sebatas mitos. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Tapi pengganti nasi yang kita makan itu jumlahnya juga harus sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak kok misalnya biasanya kita makan nasi 1 piring. Nah, terus nanti kita ganti hanya dengan makan kentang, tapi cuma separuh. Setengah butir, ya otomatis nggak akan kenyang, karena jumlahnya kurang dari kebutuhan. Gitu ya. Terus yang kedua, kita coba melakukan pengaturan pola makan lewat jadwalnya adalah setiap 3 jam sekali. Dimana kalau misalkan kita sarapan itu jam 7, berarti untuk kita snack time atau kita makan selingan atau ngemil itu jam 10, 3 jam setelah makan. Terus tambah 3 jam lagi kita makan siang jam 1, tambah 3 jam lagi kita snack sore, bisa berupa buah atau jus buah atau puding jam 4. Terus 3 jam lagi sekitar jam 7 malam kita makan malam yang terakhir. Jadi makan malam yang terakhir itu bukan jam 5, tapi jam
7 malam, tergantung kita sarapannya tadi jam berapa. Gitu ya. Nah, jam sarapan yang bagus itu adalah jam 6 sampai dengan jam 7, kalau bisa tidak melebihi jam-jam ini. Terus 3 jam lagi setelah kita makan malam, biar tengah malam nggak lapar, kita snack malam. Nah, snacknya berupa apa? Makanan yang rendah kalori, tinggi serat, atau tinggi protein, atau tinggi kalsium. Bisa berupa susu skim atau susu rendah lemak, atau bisa berupa jus buah, atau bisa berupa makanan-makanan yang direbus seperti pisang rebus atau kentang rebus, atau bisa berupa puding. Nah, dari sini kalau kita sudah melakukan pengaturan pola makan seperti ini, insya Allah pencernaan kita akan tetap bekerja dengan baik dan kita nggak mudah lapar. Terus yang kedua, pada saat tengah malam itu kita nggak bingung cari makanan. Ya, oke. Jadi itu ya hal yang atau tips yang bisa dilakukan setiap 3 jam sekali gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Dan ini baru tahu saya kalau seperti ini. Sebenarnya ini sudah lama, cuma ya mungkin ini belum menyebar ke masyarakat umum ya, karena taunya masyarakat itu kalau sudah makan pagi, siang, sore itu sudah. Jadi makan sorenya itu enggak sesuai dengan jam yang sarapan, dengan perhitungan 3 jam. Pokoknya ya sesuai kehendaknya dia yang boleh dia makan. Itu ya, benar-benar. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Sudarso, dan berikutnya saya terima dari Siti Khotijah ya. Sepertinya keluhan ibu-ibu hampir semua sama. Anak susah makan, lebih suka makan jajanan gitu ya. Nah, usahakan di jam-jam makan pertama seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu di jam sarapan, jam makan siang, jam makan malam. Sebisa mungkin kita tidak memberikan susu atau snack kepada anak-anak kita, tetapi kita langsung memberikan makanan utama. Entah itu nasi dengan sayur, dengan lauk, atau misalkan kita sarapannya biar menarik, kita buatkan sandwich di mana ada roti tawar, dalamnya ada sayurnya, ada telur ceploknya. Terus nanti untuk tahu tempenya kita bisa berupa keripik atau kita buat stik yang lebih menarik. Jadi nggak harus monoton makanannya itu berupa 1 piring nasi, tapi dengan jenis-jenis yang menarik. Dan tentunya jumlah yang mereka makan itu juga sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Tidak kok misalkan anak 5 tahun terus nanti nasinya langsung dikasih 1 entong, otomatis mereka nggak akan habis. Nah, kalau mereka nggak habis ini, banyak ibu-ibu yang menyimpulkan anaknya nggak mau makan, padahal sebenarnya anaknya kebutuhannya itu cuma 5 sendok, dimana kalau sudah dimakan 5 sendok ya dia udah kenyang. Nah, kalau kita berikan 1 entong itu, ini misalkan saya samakan dengan 10 sendok lah, otomatis kan kelebihan. Dimana kelebihan ini akan menjadi sisa dan akan ditafsirkan ibu-ibu bahwa anaknya nggak mau makan. Terus yang kedua, kita menciptakan menu yang semenarik mungkin. Disinilah kita perlu upgrade ilmu kita tentang kuliner. Dimana sekarang kita untuk kuliah kuliner itu nggak harus kita datang ke kampus, nggak harus kita biar mahal, tapi cukup kita buka yang namanya Mbah YouTube atau Mbah Google. Nah, apalagi TikTok itu kan banyak menu-menu yang bervariasi, tetapi kita juga harus bijak di dalam membuat menu yang kita sajikan itu sebisa mungkin tanpa bahan pengawet. Oke, baik, terima kasih Bu Siti Khotijah. Kemudian ada Usi, Bu, adakah pemeriksaan khusus terkait gizi kita? Apakah sudah seimbang atau kurang, bahkan lebih? Saya sendiri lebih sering makan sekali, sisanya ngemil gitu ya. Nah, ini gimana nih? Ada. Jika ingin pemeriksaan yang khusus, silahkan datang ke Poligizi Rumah Sakit Aisyah. Kita buka jam praktek jam 8 sampai dengan jam 12 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, di situ kita akan melakukan konsultasi langsung dengan pasien dan akan kita gali riwayat pola makannya, termasuk nanti kita akan hitung juga makanan-makanan yang dia makan itu apakah nilai gizinya sudah mencakup nilai gizi seimbang atau belum. Dan di situ kita juga akan memberikan edukasi seputar tentang nutrisi. Makanan apa saja sih yang bagus untuk dia makan, yang tidak bagus untuk dia makan. Dan di sini kita juga melakukan pelayanan catering diet untuk teman-teman yang males masak nih. Kalau memang misalkan kepengen diet, monggo bisa pesen ke Rumah Sakit Aisyah. Kami dengan senang hati melayani teman-teman semuanya. Baik, terima kasih buat Usi dan juga Pak Sudarso Satsoko tadi mengucapkan terima kasih atas jawabannya ya. Oke, baik, terima kasih pendengar yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, ini berikut saya terima pendengar kita juga Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa alasan utama gizi anak sekolah menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas hari ini? Ya, alasannya karena gizi itu sangat mendukung tumbuh kembangnya mereka, di mana untuk berpikir itu kita membutuhkan tenaga atau energi. Energi ini didapatkan dari sumber karbohidrat, contohnya nasi, kentang, serealia, umbi-umbian. Terus yang kedua, untuk membuat otak yang cerdas, kita juga butuh nutrisi dari protein hewani. Dan untuk anak kita agar tetap fit bugar, kita juga butuh vitamin dari buah dan sayur. Sehingga di sini kita harus memastikan bahwa makanan-makanan anak kita harus mencakup nilai gizi yang seimbang agar mereka bisa tumbuh dengan maksimal. Gitu ya. Oke, baik, masih saya lanjut pertanyaan berikutnya untuk yang kedua. Bagaimana status gizi anak-anak sekolah di wilayah Bojonegoro berdasarkan data atau pengamatan dari Rumah Sakit Aisyah? Kira-kira secara umum gizi anak sekolah di Bojonegoro ini gimana? Sudah seimbang atau belum? Atau masih ditemukan anak-anak yang memiliki gizi buruk gitu ya? Iya, masih kita temukan anak-anak dengan status gizi kurang, dan juga kita menemukan beberapa anak-anak yang mengalami obesitas. Tapi kalau untuk data yang lebih validnya, kami tidak punya, karena data ini adalah milik dari Dinas Pendidikan ataupun Dinas Kesehatan. Tapi dari kunjungan sekilas kami pada saat kami di lapangan, kami masih menemukan anak-anak dengan status gizi kurang ataupun anak-anak dengan status gizi lebih atau biasa kita sebut dengan overweight atau obesitas. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apa dampak jangka pendek dan panjang dari kekurangan gizi pada anak usia sekolah? Jangka pendek dan panjangnya, kalau orang itu kurang gizi atau gizinya tidak seimbang, apa nih? Ya, jangka pendeknya harusnya anak itu tidak mengantuk, tetapi karena kebutuhan energinya tidak terpenuhi, kebutuhan zat gizinya tidak terpenuhi, sehingga dia mengantuk. Mengantuk, cepat lelah, malas untuk berpikir, sehingga apa? Sehingga prestasinya dia tidak maksimal. Terus jangka panjangnya, kalau kita biarkan seperti ini terus, bisa jadi anak ini nanti tidak naik kelas. Bisa jadi anak ini nanti prestasinya jauh dari teman-temannya. Terus terhadap sistem imunnya juga, jika status gizinya tidak terpenuhi, maka sistem imunnya akan turun, berkurang, sehingga dia mudah untuk gampang sakit atau terjangkit penyakit infeksi. Nah, kalau dia sudah sakit, otomatis dia tidak sekolah karena izin sakit. Terus yang selanjutnya, efek dampak jangka panjangnya lagi, pertumbuhannya dia terhambat. Yang harusnya anak misalkan usia 5 tahun, tumbuhnya itu misalkan 120 cm, ternyata dia hanya 110 cm. Nah, sehingga kita sebut stunting. Gitu. Atau dari berat badan, yang harusnya anak 10 tahun itu berat badannya itu sekitar 25 kilo sampai 28 kilo, tapi ternyata dia cuma 20 kilo atau biasa kita sebut dengan gizi kurang atau gizi buruk. Oke, baik, terima kasih. Dan berikutnya untuk yang terakhir, pertanyaannya, apa saja kebutuhan nutrisi utama yang harus dipenuhi oleh anak usia sekolah dan mengapa gitu? Ada pertanyaan namanya. Yang pertama harus dipenuhi itu adalah dari sumber karbohidrat, di mana karbohidrat ini akan menyumbang sekitar 55 sampai dengan 65% dari kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dalam sehari. Yang kedua adalah dari protein nabat, protein hewani dulu, di mana protein hewani ini akan menyumbang sekitar 70% untuk pertumbuhannya anak, dan 30% dari protein nabati. Dan yang selanjutnya 25% itu adalah dari sumber lemak. Nah, ini adalah zat-zat gizi utama yang dibutuhkan anak-anak, dan tidak kalah penting adalah sumber vitamin dan mineral yang kita dapatkan dari buah dan sayur. Buahnya mungkin bisa kita buat dalam bentuk salad, puding, atau dimakan buah potong biasa atau dalam bentuk jus. Dan untuk sayurnya kita bisa rupakan dalam bentuk sayuran sup atau makanan-makanan yang sudah jadi masakan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung di program siar bincang-bincang siar bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Nah, berikut ini saya terima dari 9588. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau tanya,
saya kan anak kuliah nih yang selalu dikejar dengan jam mata kuliah. Nah, tipnya dong, Bu, buat anak kos agar kita bisa selalu terpenuhi gizinya ya. Tipnya untuk anak kos ini ya. Tipsnya, anak kos itu makanya nggak usah beli mahal, masak sendiri. Begitu. Gimana masaknya nanti? Kita kalau misalkan beli nasi satu bungkus itu 10.000, cobalah kita bawa beras. Kita bawa beras, terus 10.000 ini kita belanjakan untuk satu potong ayam. Kalau memang nggak boleh beli satu potong, nanti kita bisa patungan dengan temen seperempat gitu, kita kan bisa beli seperempat. Tetapi kalau di kota besar, kita bisa beli dalam bentuk potongan. Terus nanti kita beli tahu atau tempe, dan sisanya kita belikan sayur sama bumbu. Nah, di sini kita olah sendiri, kita masak sendiri menjadi menu makanan dengan gizi seimbang. Dan kalaupun kita males untuk masak, nah kita beli makanan jadi, tetapi di mana di situ makanannya itu sudah mengandung sumber karbohidrat, baik itu nasi, kentang, mie atau sumber yang lain dari karbohidrat. Terus kita juga ada sumber protein hewaninya, baik itu daging, ayam, ikan, telur, kita bisa pilih salah satu, dan tidak melupakan tahu atau tempe, kita pilih salah satu. Dan jangan lupa untuk tetap konsumsi buah. Kalaupun kita nggak bisa makan buah potong, kita bisa dalam bentuk jus. Tetapi kalau kita anak kuliah, utamanya kuliah di kota besar, buah potong itu lebih murah daripada yang di sini. Nah, jadi tipsnya seperti itu. Kalau buahnya mungkin kita bisa sediakan di kos-kosan kita ya, Pak. Jadi kita nggak harus beli semangka satu buah gitu, enggak. Kita cobalah beli, misalkan sekarang lagi musim rambutan nih, di mana rambutan itu banyak vitamin C-nya. Nggak apa-apa kita tiap hari makan rambutan. Terus nanti selang minggu selanjutnya kita ganti beli salak, selang minggu berikutnya kita ganti beli jeruk. Jadi kita stok di kos kita, setidaknya kita stok buah yang tidak mudah busuk. Terus untuk makanannya juga, kalau memang kita punya tempat untuk mengawetkan, ya kita buat sekali buat, seperti kayak ayam atau daging buat nugget. Nanti kita bisa simpan di freezernya kulkas, sehingga kalau kita mau makan, kita hanya tinggal menggoreng saja. Baik, terima kasih tadi jawabannya sudah disampaikan di YouTube-nya. Ini saya terima dari Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, adakah saran dari Ibu untuk penderita hipertensi? Pola makan seperti apa yang baik? Terima kasih ya. Yang penderita hipertensi. Oke. Gimana ini? Kita akan melakukan pembatasan bahan makanan yang tinggi natrium, di mana natrium itu banyak terdapat pada satu, garam dapur. Yang kedua adalah makanan-makanan yang berpengawet ataupun makanan-makanan yang instan. Jadi contohnya adalah bumbu pada mie instan. Untuk seorang penderita hipertensi diperkenankan makan mie, tapi tidak dengan bumbunya. Jadi hanya minyak saja. Untuk bumbunya kita skip, kita bumbuin sendiri. Terus kita menghindari makanan-makanan yang banyak natriumnya, contohnya seperti kayak baking soda, margarin, mentega, termasuk daging kambing. Terus makanan atau minuman yang instan, karena pasti itu ada pengawetnya. Dan tidak kalah penting, kita juga melakukan manajemen stres. Nah, utamanya itu. Dan manajemen stres ini di sini kita akan mengatur pola stres kita, karena semakin kita stres, tensi itu akan semakin naik. Jadi sepandai-pandailah kita untuk menjaga diri kita agar tidak mudah stres. Dan kalau ingin lebih jelasnya, monggo silakan datang berkonsultasi gizi ke ahli gizi terdekat. Kalau memang di area Bojonegoro dekat dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dengan senang hati kami akan melayani Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi gizi terkait dengan masalah hipertensi. Oke, baik, terima kasih Mbak Un dan juga ini Mas Hadi ya. Semangat Bung Komang dan Bu Un, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Dan berikutnya ada Ahmad. Kalau saya bangun tidur nyari kopi, makan sesempatnya, jangan ditiru ya. Dan terima kasih edukasinya gitu ya. Oke, makannya sesempatnya ya. Gitu. Nah, ini yang terakhir siapa Pak tadi Pak? Nah, Ahmad. Pak Ahmad ya. Pesan dari saya, jadikan makanan itu sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makanan. Dalam arti apa? Kalau bisa, cintai ususmu, cintai lambungmu. Jadi sebelum minum kopi, makan dulu, jangan makan sesempatnya. Kopinya aja yang sesempatnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan ini mungkin penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri ingin bertanya. Pertanyaannya begini.
apakah ada perbedaan kebutuhan gizi berdasarkan jenis kelamin atau aktivitas fisik anak sekolah gitu ya? Apakah ada bedanya antara jenis kelamin? Ya, oke. Ya, ada. Jadi misalkan nih, kalau anak sekolahnya itu usia pria, usia 10 sampai 12 tahun. Kebutuhan kalorinya berapa? Kebutuhan kalorinya itu adalah sekitar 2100 kalori. Tapi kalau perempuan beda lagi. Kebutuhan kalorinya dengan usia yang sama 10 sampai 12 tahun, kebutuhan kalorinya itu sekitar 2000 sampai 2050 kalori. Gitu. Jadi ada beda, lebih banyak cowok daripada cewek. Karena untuk tubuh itu kan komposisinya lebih berat di cowok daripada di cewek. Kalau cowok itu kebutuhan energinya atau kebutuhan kalori dalam sehari itu, kebutuhan zat gizinya dia lebih banyak. Tapi kalau cewek itu lebih sedikit dalam arti bukan sedikit nanti 2 porsi atau 3 porsi nasi, enggak, sekitar 100 kalori atau sampai 150 kalori. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih dan saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membentuk kebiasaan makan sehat pada anak sejak dini ya? Cara membentuk kebiasaan makan sehat pada yaitu anak dengan kita menerapkan pola 3J tadi. Tepat jenis yang dimakan, mulai dari yang boleh dan tidak boleh, makanan yang sehat dan tidak sehat, terus tepat jamnya, yaitu setiap 3 jam sekali seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dan tepat jumlahnya. Lah jumlahnya ini yang harus sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Misalkan usia 3 tahun, kebutuhan kalorinya 1100 kalori. Nah, 1100 kalori ini kalau kita konversikan ke makanan itu berapa sih setiap kali kita makan? Untuk makan pagi berapa, snack pagi berapa, makan siang berapa, snack sore berapa, makan malam berapa, dan snack malam sebelum tidur itu berapa. Kalau kita sudah mempraktekkan dan membiasakan pola 3J ini, insya Allah ini akan menjadi sebuah kebiasaan kita, dan dari kebiasaan ini yang akan menjadi sebuah kedisiplinan, disiplin sejak dini. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, apa peran sarapan dalam menunjang aktivitas belajar anak ya? Anak yang berangkat sarapan dengan yang tidak. Ya. Jadi kalau anak-anak yang sarapan 1 sampai 2 jam setelah dia sarapan, energinya itu makanannya itu akan dibakar menjadi kalori, di mana kalori ini merupakan nutrisi untuk otak untuk berpikir. Sehingga pada saat diberikan jam pelajaran dia tidak akan letih, dia tidak akan lemes, dia tidak akan ngantuk. Tetapi anak-anak yang tidak sarapan, kalau sudah 1 sampai 2 jam, perutnya akan semakin keroncongan kan, akan semakin meledak-ledak, protes kenapa dia belum diberi makan, sehingga apa? Suplai energi ke otaknya kan berkurang, sehingga menimbulkan rasa ngantuk, rasa malas untuk berpikir. Nah, inilah bedanya. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Dan terakhir, dan ini merupakan penutup karena waktunya sudah sangat terbatas gitu ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang sulit makan makanan sehat itu ya? Sulit makan. Caranya yang seperti yang saya bahas di awal tadi. Ya. Ibunya harus mengupgrade ilmu kulinernya dia. Jangan hanya monoton nyuapin anak itu dengan nasi, ayam goreng, sayur sop. Cobalah kita buat lebih bervariasi. Nasinya nggak harus dalam entong nggak harus diambil di entong biasa, tapi kita cetak. Nasinya itu bisa kita buat sushi, di mana sushi itu nanti dalamnya sudah ada sayur, sudah ada lauk hewani, misalkan ayamnya ditumis, disuwir, terus dicampurkan dengan sayuran. Nah, terus nanti tahu atau tempenya bisa dibuat stick, jadi kan bentuknya lebih menarik. Dan jangan paksa anak untuk makan, tetapi anak wajib untuk makan. Dalam arti kita menyuapin anak, jangan dipaksa untuk sekali makan itu langsung habis, tetapi bertahap. Sedikit-sedikit tetapi sering, dan biasakan anak itu makan nggak sambil main atau mainan HP. Jadi fokuskan pada saat anak makan ya makan, biar dia lebih disiplin. Kalau waktunya makan berarti nggak boleh mainan atau mainan HP atau main sama teman-temannya, berarti ya memang khusus untuk makan. Sedangkan untuk waktu bermain nanti setelah makan. Dan coba kita biasakan anak-anak dengan seperti itu. Nah, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang kita ciptakan untuk anak-anak agar lebih disiplin juga pada saat dia waktunya makan. Dan kita membiasakan
nggak makan apapun dulu, nggak memberikan anak jajanan apapun dulu sebelum dia makan makanan yang utama. Jadi orang tua nggak boleh kalah dengan anak, karena yang terjadi di lapangan itu karena anaknya sudah rewel, nangis, sehingga mereka terus memenuhi keinginan anak semaunya mereka, sehingga pada saat waktunya makan anak susah. Dan inilah yang akan menjadi keluhan bagi ibu-ibu, anaknya GTM, gerakan tutup mulut atau susah makan. Padahal sebenarnya susahnya itu bisa kita telusur. Dari mana sih aspek dari mana sih sebabnya dia susah makan itu, dari apa? Dari makanan yang kita sediakan, atau memang dari bentuknya atau rasanya yang nggak enak, atau karena kebiasaan anak makan tersebut memang yang kurang tepat. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih tadi ya yang sudah kita gabung dan menyampaikan terima kasih atas jawabannya. Kak San nyimak Bung gitu. Oke, terima kasih Kak San yang sudah kita gabung. Dan meskipun juga nyimak saja lewat YouTube-nya. Oke, mudah-mudahan juga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Terus ini ada juga Sam MM. Mudah ngantuk apakah salah satu ciri adanya masalah di tubuh kita, Bu? Apalagi sehabis makan ngantuk banget gitu ya. Terima kasih gitu. Sering ngantuk ya. Sering ngantuk ya. Dilihat dulu aktivitasnya gimana. Terus konsumsi makanannya itu apakah termasuk makanan-makanan yang berlemak, tinggi kalori kah? Nah, terus jangan lupa segera cek gula darah ataupun hemoglobin, apakah termasuk anemia atau jangan-jangan nanti ada riwayat penyakit diabetes. Jadi memang harus kita gali lebih dalam lagi, karena ngantuk itu bisa disebabkan oleh banyak sebab dari makanannya yang kurang bagus, kurang tepat nutrisinya, atau memang karena dia aktivitasnya yang kurang, atau memang karena ada riwayat penyakit tertentu. Nah, itu kita belum bisa memutuskan dengan pasti kalau kita nggak menggali dulu informasi atau riwayat pasiennya itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan habis makan ngantuk ini hampir setiap hari, mungkin bisa jadi ini karena kebiasaan habis makan nggak dibuat gerak, nggak dibuat aktivitas, tapi dibuat tiduran. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan nampaknya ini pertanyaan terakhir gitu ya. Banyak sekali yang kita gabung di luar pada kesempatan hari ini. Nampaknya topik ini sangat menarik gitu, sehingga banyak yang gabung. Atau mungkin tidak kangen sama Mbak Uun. Lama sekali tidak share di Madani gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, juga terima kasih saya sampaikan buat sama yang betul lagi suka tiduran begitu namanya jabat. Iya, yang sekarang kalau bahasa gaulnya itu mager. Gitu ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani, demikian tadi bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Semoga informasi yang telah disampaikan mengenai pentingnya gizi seimbang untuk anak sekolah dapat bermanfaat dan menjadi panduan dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal tentunya. Mari kita bersama-sama menjaga pola makan yang sehat, mendidik anak-anak kita untuk mengenali kebutuhan gizinya dan menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Jangan lupa untuk terus mengikuti program edukasi kesehatan lainnya dari Rumah Sakit Aisyah. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.